Shalom Bapak Ibu Saudara, Jemaat GBI Rogo Matang Siantar, Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya percaya semua Jemaat GBI Rogo Siantar boleh mengalami kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan dengan membawa hati kita untuk boleh terus datang, untuk boleh terus rindu. Kita boleh mengalami keintiman dengan Tuhan setiap hari. Sesuai dengan tema bulanan Rock Ministry, yaitu communication atau komunikasi. Biarlah hari-hari kita boleh terus semakin dekat dengan Tuhan, untuk boleh terus merindukan Dia, mencari wajahnya senantiasa. Dan jangan lupa mari kita menyiapkan roti dan anggur perjamuan. Boleh happy tower atau Bapak Ibu Saudara boleh siapkan sirup. Ya, kita akan meneguhkan persekutuan kita dengan tubuh Kristus di akhir ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Sungguh kami mensyukuri Tuhan segala hal yang boleh Kau kerjakan, bahkan di tengah-tengah segala pergumulan kami, bahkan di tengah-tengah situasi yang saat ini sedang terjadi Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk boleh terus mengalami Engkau Tuhan, hadirat-Mu, mencari wajah-Mu Tuhan, merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Dekat padamu itu rinduku. Setiap katamu kau pun menunggu.
Shalom warga kerajaan, dalam tema tentang communication. Maka saya dan istri sempat memberikan tips bagaimana membangun komunikasi dengan keluarga. Itu beres ketika komunikasi dengan Tuhan juga beres. Dan firman Allah mengajarkan kita, saya berbicara pada awal bulan ini, yaitu dari kitab Habakuk. Kitab Habakuk ini menarik sekali. Pertama, arti nama dari Habakuk adalah embrace. You stay at home, embrace your wife often. Karena sudah terbukti, kalau kita sering berpelukan saja, maka hormon-hormon positif akan muncul, sukacita, serotonin, dan sebagainya.
maka yang itu menimbulkan imunisasi. The joy of the Lord is our strength. Nah, dalam kitab Habakuk ini ada 4 pasal. Yang pasal pertama isinya komplain. Dia komplain dengan keadaan. Waktu itu dia berada pada Raja Yehuda terakhir, Yoyakim. Bagaimana dia melihat violence, dia melihat ketidakadilan. Dia lihat bahwa hukum tidak ada kekuatannya. Dia melihat bagaimana orang itu merubah ketetapan Tuhan. LGBT malah dipuji-puji. Dan dia berkata, kenapa ini semua terjadi? Saudara, yang pasal kedua, maka dia diberitahu Tuhan tentang vision, apa yang akan terjadi. Tetapi yang ketiga adalah doa dari Habakuk. Yang keempat, hebat, pujian daripada Habakuk. Bagaimana dia memuji Tuhan, jadi ada 4 bagian ya. Bukan pasal keempat, tetapi bagian terakhir. Saudara pasti kenal itu. Meskipun sekalipun pohon ara tidak berbunga, hasil daripada pohon anggur tidak berbuah, dan sebagainya. Tetapi aku bersorak-sorak dalam Tuhan Allahku. Karena itu sebetulnya kita tidak usah melewati pasal pertama dan kedua. Langsung aja ketiga dan keempat. Karena Tuhan panggil kita jadi God praisers, God worshipper, bukan murmuring. Kenapa bangsa Israel bergeletakan di padang belantara? Why? Karena murmuring. Karena itu hari-hari ini banyak orang justru jualan jamu. Tapi lupa jamu itu jaga mulut. Kenapa terjadi perceraian? Saya melihat bagaimana di Jepang ada satu fenomena namanya Corona Recon. Apa itu? Ya, divorce because of Corona. Karena tinggal di rumah. Kan gaya hidup orang Jepang itu yang penting itu office buat orang laki. Bisnisnya. Dan malam pun mereka malu kalau pulang dibilang malas. Jadi mereka pergi ke bar, minum. Pulang ketemu istrinya mungkin setengah jam mabuk dia tidur. Tetapi kita sebagai umat Tuhan, it's time to build. It's time to praise the Lord. Karena itu jangan jadi warrior, jadi warrior. Warrior itu pahlawan. Warrior orang yang selalu khawatir. Apakah dengan kekhawatiranmu engkau bisa mengubah keadaan? Tentu tidak, bukan? Karena itu skip yang pasal pertama, langsung saja pasal 3. Lewat doa Tuhan akan menerangkan kepada kita. Ketika ada kingdom connection, maka kita akan hidup ini penuh dengan sukacita, penuh dengan sorak-sorai. Kata Habakuk, I will rejoice in the Lord, my strength. God bless you. Amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara. Bertemu kembali dengan firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingatkan bahwa Bapak Ibu Saudara tidak sedang menonton ibadah, tapi sedang beribadah. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara tidak sedang menonton ibadah, tapi sedang beribadah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur boleh kembali bersekutu walaupun lewat online, bersekutu lewat udara, karena kami tahu Tuhan kami tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Hari ini Tuhan, hamba-Mu percaya bahwa Engkau akan berbicara kepada setiap anak-anak-Mu, umat GBI Rock Pematang Siantar, yang Kau pilih dan yang Kau tentukan yang menjadi bagian dari kerajaan-Mu. Karena itu, Engkau yang menjamah setiap hati kami dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, bulan ini, bulan yang ke-6, kita masuk kepada tema yang baru dari pelayanan GBI Rock seluruh dunia, yaitu communication atau komunikasi atau hubungan. Bapak Ibu Saudara,
satu hal yang saya lihat dan renungkan hari-hari ini, di tengah-tengah situasi yang kita hadapi, tengah-tengah keadaan yang bagi kita mungkin sebuah kesesakan, mungkin sesuatu yang mengubah banyak hal ini, satu hal yang saya renungkan tadi adalah bagaimana iblis ingin membuat kita menjadi tawar hati, membuat kita tidak mengerti sesungguhnya maksud atau rencana Tuhan lewat ini. Saudara, iblis ingin menyerang komunikasi kita dengan Tuhan. Sebab apa? Sebab komunikasi itu sangat penting. Lewat komunikasilah kita mengerti sesuatu. Lewat komunikasilah kita tahu tujuan dari sesuatu. Lewat komunikasilah kita mengerti cara atau maksud dari sesuatu yang terjadi. Saudara, iblis ingin merusak komunikasi kita dengan Tuhan lewat keadaan ini. Ada banyak anak-anak Tuhan yang berpikir bahwa keadaan yang terjadi ini seperti sebuah komunikasi bahwa Tuhan sedang melupakan mereka. Ada banyak anak-anak Tuhan yang berpikir bahwa kesulitan yang mereka hadapi itu seolah-olah Tuhan sedang berkata bahwa Tuhan tidak peduli dengan mereka. Tetapi yang kita tahu itu tentu adalah komunikasi yang tidak benar, atau itu adalah kebohongan, itu adalah hoax. Saudaraku, hari-hari ini kalau kita lihat, ya berita yang tidak benar itu gampang sekali tersebar. Dan sering sekali oleh karena sebuah berita yang belum tentu benar, itu menimbulkan sesuatu hal yang tidak baik. Dan yang saya lihat iblis sering sekali menebarkan hoax. Lewat apa yang terjadi ini, Tuhan pasti punya maksud. Tapi iblis sering sekali mengkomunikasikan sesuatu yang tentunya bertentangan, berlawanan dengan apa yang Tuhan maksud. Dan sering sekali kita lebih menangkap apa yang iblis sampaikan dibanding dengan apa yang Tuhan mau sampaikan. Ada cerita lucu yang saya pernah sampaikan beberapa kali ke beberapa teman, bahkan di buku Tujuan Terindah yang saya tulis juga ada saya sampaikan, yaitu tentang seorang guru yang ingin memberikan pelajaran, mengkomunikasikan pelajaran berharga, yaitu bahaya dari alkohol. Dan kita tahu ceritanya bahwa ibu ini memberikan percobaan atau contoh eksperimen di depan kelas. Dia bawa 2 botol air, satu air itu dicampur dengan tuak atau alkohol, botol yang lainnya hanya air putih saja. Kepada kedua botol ini, ibu guru ini memasukkan cacing. Sesudah kurang lebih 5 menit, guru ini menyuruh murid-muridnya memperhatikan keadaan cacing pada kedua botol ini. Saudaraku, pada botol yang berisi alkohol atau tuak tadi, murid-murid ini melihat cacing itu lemas, cacing itu perlahan-lahan mati. Namun, di botol yang hanya berisi air putih, cacing itu masih tetap bisa hidup. Dan bu guru bertanya kepada murid-muridnya, kalian mengerti lewat percobaan ini, eksperimen ini, apa pelajaran yang kalian dapat? Bu guru ini sedang pengen mengkomunikasikan sesuatu. Dan murid-muridnya berkata, mengerti bu, mengerti bu. Apa pelajaran yang kalian dapat? Saudaraku, murid-murid berkata, bu guru, kalau kita minum tuak atau minum alkohol, maka kita tidak akan cacingan, karena cacing kita akan mati. Tentu, itu adalah komunikasi yang salah. Itu adalah maksud yang salah yang ditangkap oleh murid ini. Sebab apa? Justru sebaliknya ibu guru ini sedang berkata, jangan minum alkohol supaya kamu tidak mati atau tidak terganggu metabolisme tubuhmu. Namun sebaliknya sekali lagi yang ditangkap oleh murid-murid ini adalah tidak demikian. Saudara, waktu keadaan ini terjadi, pandemik ini terjadi, COVID-19 ini terjadi, ada banyak orang yang menjadi meragukan kasih Tuhan. Ada banyak orang yang tidak menangkap maksud Tuhan, tapi menangkap maksud iblis. Saudara, sebagai manusia kita paling gampang terprovokasi. Kita paling gampang sakit hati.
kita paling gampang berpikiran negatif. Semua manusia, termasuk hamba Tuhan seperti kami. Makanya kita perlu hati-hati, kita perlu menjernihkan hati dan pikiran kita. Kita perlu hati nurani yang murni itu. Sebab kebenaran dari firman Tuhan berkata bahwa apapun yang terjadi, dia tetap baik. Saudara, hari-hari ini, mari kita mengerti maksud Tuhan yang sesungguhnya lewat kejadian yang terjadi, lewat peristiwa dalam hidup kita. Apapun yang saudara hadapi, masalah, persoalan karena COVID-19 ini ataupun karena hal-hal yang lain, saudara, mari mengerti bahwa Dia Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28, yaitu bagi kita yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagi saya imani sepanjang hati saya mau mengikuti rencana Allah, sepanjang hati saya mengasihi Dia dan taat kepada rencananya, maka semua akan mendatangkan kebaikan. Maka di situ Tuhan akan bekerja. Yang paling utama yang kita akan pelajari hari ini, yang saya percaya menjadi kerinduan Tuhan untuk kita tanggap, yaitu tentang pribadi Tuhan dan pribadi kita. Waktu kita mengerti benar-benar maksud dari pribadi Tuhan dan maksud dari rencananya di dalam pribadi kita, maka saya percaya kita akan bisa tetap kuat, kita akan bisa tetap hidup untuk menggenapi rencananya. Saudara, kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 berkata seperti ini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Karena ayat 13 berkata, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Bapak Ibu Saudara, dua ayat ini meneguhkan tentang maksud Tuhan kepada umatnya. Nah, yaitu kita diangkat sebagai anak, artinya ketika kita menjadi anak, maka Dia adalah Bapa kita. Seberapa sering kita lupa akan ayat ini? Seberapa sering kita lupa bahwa Allah adalah Bapa kita? Yang pertama, saudaraku, mari bangun terus pengertian dengan komunikasi yang benar kepada firman bahwa Allah adalah Bapa kita. Saudaraku, waktu kita gagal memahami Allah sebagai Bapa, itu akan menjadi celah bagi kita meragukan kebaikannya. Sebab apa? Ya, Bapa yang jahat saja di dunia ini, kata Tuhan Yesus, Dia tidak akan memberikan ular kepada anaknya yang minta roti. Karena apa, saudaraku? Karena sebagai pribadi Bapa yang sesungguhnya di dunia ini saja pasti selalu ingin memberi yang terbaik. Saudaraku, Bapa itu tidak menghukum, tapi mendisiplin. Maksud saya bukan berarti Allah tidak akan menghukum, tetapi dalam konteks komunikasi yang sedang disampaikan bahwa kita punya Bapa atau Allah itu adalah Bapa kita, maka apapun yang terjadi jangan anggap itu sebagai hukuman. Jangan anggap itu sebagai murka, tapi lihat itu sebagai disiplin. Kalaupun sekiranya Bapak Ibu Saudara merasa seperti didisiplin atau seperti mengalami sesuatu yang menyakitkan. Sebab apa? Allah sebagai Bapa kita, ya Dia mendisiplin kita, ya Dia menghajar kita, kata firman Tuhan, tapi tujuannya adalah untuk kebaikan. Waktu kita menangkap ini, waktu kita memiliki konsep komunikasi yang benar tentang siapa Allah yang adalah Bapa kita, maka itu akan menjadi sebuah kekuatan, itu akan menjadi sebuah pengertian untuk tetap bersukacita, untuk tetap tenang di tengah badai, dan untuk tetap mempercayai segala janji-janji Bapa. Namun iblis sering sekali menyerang ini, mengkomunikasikan dengan format yang salah, yang membuat kita ragu bahwa Allah itu adalah Bapa kita. Di tengah-tengah keadaan yang sulit, kadang kita bertanya, kalau Allah Engkau adalah Bapa,
kenapa aku seperti ini? Kalau Allah, Engkau adalah Bapakku, kenapa yang Engkau izinkan aku melewati ini? Saudaraku, seberapa ragu pun saudara, seberapa tidak percaya pun saudara bahwa Allah itu adalah Bapa, namun Dia tetap Bapa bagi orang-orang yang menerima Yesus Kristus. Dikatakan firman Tuhan tadi, bagi orang-orang, bagi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu supaya Allah itu menjadi Bapaknya. Jangan sampai salah konsep, salah pesan oleh karena keadaan kita meragukan Allah sebagai Bapa kita. Doa saya, apapun yang terjadi, mari miliki komunikasi seperti seorang anak kepada Bapa. Komunikasi seorang anak kepada Bapa, saudaraku, itu komunikasi yang intim. Seorang anak tidak ragu meminta sesuatu kepada Bapa. Seorang anak tidak ragu menangis kepada bapaknya. Seorang anak tidak ragu minta tolong kepada bapaknya. Seorang anak tidak akan lupa kepada janji bapaknya. Ya, pengalaman kita sebagai orang tua, kalau kita janji sesuatu kepada anak, anak itu selalu mengingatkan, belikan mainan, kemarin papa janji. Saudaraku, Allah itu adalah Bapa kita. Ingatkan dia, sebab apa? Dia Bapamu. Dan yang kedua, saudaraku, ketika identitas kita pun, saudaraku, sering digoyang iblis, iblis mengkomunikasikan bahwa kita bukan anak. Nah, kalau yang pertama sering dia menggoyang kita lewat keadaan yang sulit dan menyerang pribadi Allah, gambaran pribadi Allah, ya, untuk kita pahami seolah-olah dia bukan Bapa kita. Maka yang kedua yang iblis lakukan juga menyerang konsep pribadi kita sebagai anak. Kadang-kadang di tengah-tengah kesulitan itu kita berpikir, kalau aku anak, kenapa dia biarkan seperti ini? Kenapa aku harus menderita melewati ini? Kalau aku anak, kenapa aku harus kekurangan? Kalau aku anak, kenapa aku harus mengalami hal yang menyakitkan ini? Saudaraku, kadang-kadang bahkan lewat kesalahan kita, iblis membuat kita meragukan status kita sebagai anak. Kamu anak kalau kamu berbuat baik. Kamu anak kalau kamu 100% taat. Tapi lihat, kamu telah menyakiti hatinya, kamu telah melanggar perintahnya, kamu telah berbuat dosa. Gak mungkin lagi kamu anak. Saudaraku, kita menjadi anak bukan karena perbuatan baik kita. Sekalipun kita melakukan dosa, melakukan kesalahan, saudara, itu tidak akan menghapuskan status kita sebagai anak. Sebab apa, saudaraku? Kita dimeteraikan oleh darah Yesus, dibuat oleh Yesus untuk menjadi anak-anak. Kita terima kuasa untuk menjadi anak-anak Allah kalau kita percaya di dalam namanya. Bukan berarti jadi kita berdosa sesuka hati kita, kita melakukan pelanggaran semau kita, bukan, saudaraku. Tetapi ya, kalau kita berdosa tentu kita harus bertobat. Tetapi yang saya ingin tekankan, sekalipun saudara mengalami kesulitan bahkan melakukan kesalahan, saya dan saudara tetap anak-anaknya. Saudaraku, yang gak usah jauh-jauh bagi Bapak Ibu Saudara yang punya anak. Pernahkah kita berkata kepada anak kita, kamu bukan anakku lagi, oleh karena kesalahan, atau oleh karena pelanggaran, oleh karena dosa yang dilakukan? Saudaraku, secara normal tentu tidak ada kita yang berkata seperti itu. Kalau mungkin ada perkataan terucap seperti itu dari orang tua, pasti karena emosi, saudaraku. Ya, sebagai orang tua kita tahu bahwa seseorang itu menjadi anak kita bukan karena perbuatannya, tapi karena darah dan dagingnya mengalir lewat kita. Kita menjadi anak-anak Allah oleh karena Kristus yang dikatakan tadi, saudaraku, memberi kuasa. Kita terima kuasa itu untuk menjadi anak-anaknya ketika kita percaya dalam namanya. Nah, oleh karena itu, mari miliki komunikasi antara anak dengan Bapa. Waktu saudara mau berdoa, lihat diri saudara sebagai anak. Tentu yang pertama tadi, lihat Allah itu sebagai Bapa. Waktu saudara mau meminta sesuatu, lihat diri saudara sebagai anak. Di tengah-tengah kesulitan ini, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang ada pertanyaan dalam hati kita. Masihkah aku biji mata Allah? Masihkah aku anaknya yang Dia kasihi?
masihkah aku ahli waris kerajaan Allah? Saudaraku, keraguan-raguan itu tentu datangnya dari bisikan iblis. Itu komunikasi dari iblis yang mencoba mengganggu frekuensi dari komunikasi apa yang sedang Tuhan ingin sampaikan, bahwa saya dan saudara tetap biji mata Allah, saya dan saudara tetap anak-anak Allah, saya dan saudara selalu Dia sertai. Bapak Ibu miliki konsep komunikasi ini. Dia sebagai Bapa dan kita sebagai anak. Sehingga kita mengerti, kita memahami, bahkan kita meyakini dan mengimani bahwa Allah itu Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya, ahli warisnya, biji matanya. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan lihatlah dirimu terus, pandang dirimu sebagai anak-anak Allah, dan Allah itu sebagai Bapa kita. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darahnya untuk meneguhkan komunikasi kita, untuk meneguhkan hubungan kita dengan Bapa kita. Bapak Ibu Saudara boleh mengambil roti yang sudah dipersiapkan dan anggur yang diwakili oleh boleh berupa sirup. Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita melakukan ini, Yesus berkata, perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya untuk mengingat akan aku. Mengingat pengorbanannya yang membuat kita menerima kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Mari kita angkat roti di tangan kita. Haleluya, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami adalah anak-anak-Mu. Di tangan kami ada roti yang menjadi gambaran dari tubuh-Mu yang mempersatukan kami dengan tubuh Kristus dan membuat kami boleh diam di dalam Bapa. Hari ini Tuhan, biarlah kami memilih untuk percaya bahwa Engkau Tuhan adalah Bapa kami dan kami adalah anak-anak-Mu di tengah-tengah apapun yang kami hadapi. Umat-Mu yang ragu-ragu, umat-Mu yang di tengah apapun persoalan yang menghadang mereka. Biarlah lewat persekutuan dengan tubuh-Mu ini meneguhkan kami, membuat kami percaya bahwa Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Dengarkan firman Tuhan, demikianlah pada malam waktu Yesus diserahkan. Ia mengambil roti, ia memecah-mecahkannya, dan ia berkata, inilah tubuhku yang terpecah bagimu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya untuk menjadi peringatan akan aku. Umat yang berkerajaan, yang percaya bahwa roti yang di tanganmu adalah persekutuanmu dengan tubuh Kristus. Mari makan di dalam nama Yesus. Sekarang kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga Yesus mengambil cawan dan membagi-bagikannya. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Umat yang berkerajaan yang dikasihi Tuhan, percayakah engkau bahwa cawan yang di tanganmu adalah persekutuanmu dengan darah Kristus yang membasuh dan membersihkanmu, bahkan memateraikanmu menjadi anak-anak Allah kalau engkau percaya minum dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang kami mengambil bagian untuk bersekutu intim dengannya. Sehingga membuat kami kembali mengerti inti dari apapun yang Kau komunikasikan, dari apapun yang Kau izinkan terjadi, bahwa Engkau ada di sana turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami umat yang mengasihi-Mu, anak-anak-Mu yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Karena itu biarlah kami tetap kuat, biarlah kami tetap percaya bahwa kami adalah anak-anak dari Sang Raja segala raja. Dan Raja segala raja itu adalah Bapa kami anaknya, kami ahli warisnya Tuhan. Bapa, apapun yang dihadapi umat-Mu saat ini, apapun pertanyaan-pertanyaan yang datang ke hati dan pikiran mereka, oleh karena keadaan yang mereka hadapi, oleh karena kesulitan dan beban yang mereka tanggung, hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah mereka menangkap komunikasi yang benar dari Sang Bapa yang penuh dengan cinta kasih itu.
biarlah kami boleh mengerti dan mempercayai Engkau adalah Bapa kami yang kekal, Bapa yang baik, yang tidak akan pernah memberikan ular kepada anak-anaknya yang meminta roti. Dan mengingatkan diri kami bahwa kami masih anak-anak Allah, bahwa kami masih biji mata Allah, bahwa kami masih ahli waris kerajaan-Mu di tengah-tengah apapun yang terjadi. Hingga pada akhirnya nanti Engkau menyelesaikan segala sesuatu yang Kau rancangkan di muka bumi ini. Engkau datang kembali kedua kali menyebut kami. Dan itu adalah akan menjadi sukacita yang besar bagi kami. Karena kami tahu segala yang di dunia ini itu adalah fana sementara. Dan apa yang Engkau janjikan bagi kami itu adalah kekal untuk selama-lamanya. Karena itu biarlah mata hati kami Engkau bawa untuk melihat kepada yang kekal. Memperhatikan yang tidak kelihatan oleh mata, tapi yang kekal yang sedang Kau kerjakan. Terima kasih Yesus. Kami kuat karena kami adalah anak-anak Allah. Kami kuat, kami aman karena kami punya Bapa penguasa segala sesuatu. Apapun yang akan umat-Mu hadapi, biarlah kami mengingat itu. Kami punya Bapa dan kami adalah anak-anak Allah. Sehingga setiap komunikasi apapun yang terjadi, ini yang menjadi dasar. Bapa dan kami anak. Allah Bapa kami anak-anak Allah. Sekali lagi, ingatkan umat-Mu bahwa tidak ada seorang pun, tidak ada makhluk apapun yang bisa mengambil itu. Firman-Mu berkata bahwa status kami sebagai umat yang Kau kasihi, tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Penindasankah, kesesatankah, bahayakah, atau pedangkah, kelaparankah, ketelanjangankah, atau bahkan penyakit apapun itu tidak dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Karena itu, bahkan lewat itu semua, karena Yesus Kristus, kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa yang baik. Anak-anak-Mu bersyukur hari ini di dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari terima berkat dari Bapa, Sang Raja segala Raja. Haleluya. Aku memberkati engkau, umat yang berkerajaan, dengan berkat dari Allah Bapa, penguasa segala sesuatu yang memegang kendali atas seluruh dunia dan alam semesta, dan memberkati engkau dengan cinta kasih Kristus yang rela mengorbankan segala-galanya supaya engkau boleh diselamatkan dan menerima kuasa sebagai anak-anak Allah. Dan memberkati engkau dengan kuasa damai dan sukacita dari Allah Roh Kudus yang berjanji menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.